Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Limardatillahi subhanahu wa ta'ala wa hidayatihi wa inayatihi wa taufiqihi wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa li jami'i masyayikhina wa khususan li muallifi hadzal kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bi khair. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi fid dharain. Amin. Alhamdulillah, hadirin wal hadirat jamaah majelis ta'lim rahimakumullah. Insyaallah kita lanjutkan kajian kita, bacaan kita dengan kitab Matla'ul Badrain pada rubu' ibadah. Masih lanjutan masalah taharah, sedikit menyelesaikan tentang mandi-mandi yang disunnahkan. Halaman 21, dua baris dari bawah ujung kiri, dan itu ya. Dan mandi tatkala berkehendak ihram haji atau umrah, itu termasuk mandi sunnah atau keduanya. Nah, karena haji ini ada yang tamatu, ada yang qiran, ada yang ifrad atau ihram mutlak, maka masuk waktunya tatkala berkehendak ihram dan keluar waktunya dengan memperbuat ihram. Nah, dan tiada farq, itu artinya tiada beda. Dan tiada beda, tiada farqun, tiada beda pada mandi antara yang baligh, baik yang baligh kalau mau ihram sunnah mandi, dan lainnya anak-anak kalau mau ihram pun sunnah mandi, dan laki-laki dan perempuan dan sahaya orang budak orang. Kalau ada budak nak haji nak umrah tetap juga dia sunnah mandi. Dan yang merdeka dan yang gila, kalau ada orang gila dibawa sama walinya ihram, nah maka juga sunnah mandi, tapi dimandikanlah tentu yang seperti ini. Dan yang berakal, dan yang suci, dan yang haid, dan yang nifas. Wanita haid, wanita nifas boleh ihram, yang tak boleh tawafnya. Nah, dan beberapa hal yang butuh sucinya nanti. Nah, maka jika tiada dapat yang berkehendak ihram akan air, nah kalau mau mandi ihram ternyata nggak ada air, tayamum iya, maka diniat akan tayamum ganti daripada mandi sunnah ihram. Sama kayak kasus mandi Jumat. Sunnah ketika mau sholat Jumat itu mandi sunnah Jumat. Ketika tak ada air sunnah tayamum. Niat tayamumnya bagaimana? Sengaja aku tayamum ganti dari mandi sunnah Jumat. Bukan sengaja aku tayamum listibahati shalah, untuk membolehkan sholat, bukan. Sengaja aku tayamum ganti mandi sunnah Jumat. Kalau sini sengaja aku tayamum ganti dari mandi sunnah ihram. Dan mandi karena masuk Mekah, sebelum masuk kota Mekah mandi dulu. Bagi orang yang ihram, dan bagi yang halal ataupun yang tidak akan ihram menghormati kota Mekah, sebelum masuk situ mandi dulu. Nah, maka sunnah mandi pada telaga Dhi Tuwa. Nah, maka sunnah mandinya itu pada telaga Dhi Tuwa. Tak tahu saya di mana tempatnya. Nah, jadi saya jujur kalau pas pembahasan haji sampai sekarang selalu saya lompati. Nah, kenapa? Karena butuh pengalaman mengajarkan haji ini. Lihat tempatnya ini itu segala macam. Saya haji belum, umrah pun belum. Maka kalau pas pembahasan haji maka saya lompatin.
Karena terlalu banyak tempat, terlalu banyak yang disebut dengan mikotnya sini Bir Ali, mikotnya sana, ya Lam, mikot sana. Wah, tempatnya pun saya tak terbayang saya di mana. Nah, jadi seperti apa ini itu permasalahannya pun kadang kita belum paham, maka biasanya saya lewati memang kalau seandainya bab haji atau umrah. Ya. Dan mandi karena hendak wukuf di Arafah dan masuk waktunya dengan naik fajar. Dan afdolnya kemudian daripada gelincir matahari, dan mandi ia pada Namirah. Nah, ini pun nama tempat. Dan mandi karena mabit pada Muzdalifah. Mau mabit di Muzdalifah, mandi dulu. Dan mandi karena melontar jumrah yang 3 pada hari tasyrik yang 3 hari. Maka mandi ia bagi melontar tiap-tiap harinya. Tiap mau melontar mandi, tiap mau melontar mandi. Maka tiada sunnah mandi bagi melontar jumrah Aqabah pada hari nahar karena hampir masa mandinya daripada mandi Muzdalifah. Karena dekat dengan mandi untuk masuk Muzdalifah, maka dah cukup di mandi Muzdalifah saja nanti. Habis masalah tentang mandi-mandi sunnah. Masuk kita ke pasal yang baru. Nah, biar cepat tamat lah kitab kita nih. Ngaji sebulan sekali. Nah, jadi kitab kadang banyak tapi tak ada yang tamat. Kalau dulu kami di Jawa memang orang Jawa tuh suka pula baca sardan istilahnya. Sardan tuh baca saja tanpa penjelasan. Baca saja, tamat kitab, nah selesai pokoknya dibaca. Nah, baru nanti ada kitab yang model begitu, ada model kitab yang memang pakai syarah panjang. Yang penting ada kitab yang tamat dibaca. Nah, kalau kita panjang kali syarah, tak tamat-tamat kitab. Nah, kalau saya suka saja saya baca sardan, gampang. Nah, tak sakit kepala. Nah, baca saja, tak dijelas-jelaskan. Nah. Faslun fil mashi alal khuffaini. Nah, ini suatu pasal pada menyatakan hukum menyapu atas 2 muza. Nah, muza. Ini bahasa Melayu nih. Karena bahasa di Indonesia saya tak tahu bahasa cepatnya itu apa. Kalau bahasa Arabnya khuf. Nah, kalau bahasa Melayunya muza. Bahasa Indonesianya tak tahu saya apa. Kalau saya bahasakan mirip kaos kaki kulit. Nah, jadi di situ alas kaki sendal lah nanti. Tak pula. Jadi kaos kaki dia seperti kaos kaki, kenapa? Karena membungkus. Dan memang saya bilang kulit kenapa? Karena harus tak tembus. Nah, jadi mirip seperti kaos kaki kulit. Nah, bermula menyapu 2 muza itu harus pada wudhu. Bermula mengusap 2 muza. Sebelumnya kita gambarkanlah muza. Muza itu kaos kaki. Tapi nanti biasanya pakai alas lagi. Jadi bukan muza itu biasanya langsung dibikin jalan kalau kata guru kami. Jadi ada sendal. Nah, ada sendal, ada muza. Kakinya masuk dulu ke kaos kaki kulit tadi, kemudian baru dipakainya sendal. Nah, kaos kaki kulit itulah yang biasa disebut dengan muza. Nah, jadi itu ya kayak kaos kaki ibu-ibu lah. Ibu pakai kaos kaki, kemudian pakai sepatu lagi, pakai sendal lagi. Nah, tapi bahan kaos kakinya itu kulit. Agak tebal. Itu biasa dipakai orang kalau musim dingin. Untuk menghangatkan kakinya tadi itu. Kalau kulit kan hangat betul tuh, panas pun bahkan. Nah, jadi itu gambaran muza ini. Nah, ini boleh diusap. Nah, pada saat wudu. Nah, jadi pada saat wudu nggak mesti dilepas kaos kaki kulitnya tadi, diusap saja kaos kaki kulitnya itu. Nah, nggak mesti dilepas. Nah, inilah rahasia satu qiraah dalam Al-Quran kan begini. Ya bagi yang pernah membahas lah. Ayat Al-Quran itu bunyinya begini. Idza qumtum ilas shalah, kalau kalian hendak salat, faghsilu wujuhakum. Kalau kalian hendak salat, basuhlah wajah kalian. Wujuha, baris atas. Wujuhakum. Kemudian wa aidiyakum. Ya-nya juga baris atas. Wa aidiya berarti tangan sama wajah sama, basuh. Kemudian wamsahu biru'usikum, dan usap kepala. Kepala pakai baris bawah, ru'usi. Nah,
Jadi tadi, kemudian lanjutan ayat di sini ada dua. Ada wa arjulakum, satu qiraah, kita baca wa arjulakum. Satu qiraah wa arjulikum. Kalau dia dibaca baris atas sama berarti dengan tangan dan wajah yang tadi baris atas. Kalau dia baca baris bawah berarti sama dia dengan kepala yang tadi ru'usi baris bawah. Jadi kata ulama, kalau yang dibaca baris atas berarti dia dibasuh kaki itu wa arjulakum, dan itu memang hukum asalnya. Kalau yang baca garis bawah berarti dia diusap sama kayak kepala. Itulah maksudnya khuf tadi itu. Karena khuf itu diusap. Jadi tetap qiraah tadi ada rahasianya di situ. Bukan langsung dibilang, oh berarti ini ayat tak sesuai dengan hukum fikih Syafi'i. Kenapa? Hukum fikih Syafi'i kan disiram. Bukan. Ulama Syafi'iyah katakan kalau dibaca garis bawah masih sesuai dengan mazhab Syafi'i, tapi saat itu kakinya ditutup dengan khuf, berarti memang diusap juga. Jadi bermula menyapu dua muza itu, harus pada wudu. Bermula menyapu dua muza itu harus boleh pada wudu. Dan jika pada wudu yang sunnah sekalipun, walaupun wudunya wudu sunnah, seperti wudu yang dibaharukan dia, seperti wudu yang diperbaharui, tajdidul wudu. Wudu di saat wudu sebelumnya belum batal. Wudu di saat masih ada wudu. Itu tajdid wudu. Kemarin di pajak sore udah dibahas. Memperbaharui wudu ini itu disunnahkannya kalau wudunya sudah dipakai untuk sholat. Kalau wudunya belum dipakai untuk sholat, jangan wudu lagi, buang-buang air namanya. Misal ibu-ibu, mau misalnya entah pergi kemana, wudu dulu. Tapi karena udah terlalu lama, misal keluar rumah jam 8, wudu dia dulu jam 8 tuh. Terus berjalan, belanja ini itu segala macam, masuk waktu zuhur. Wudu yang tadi jam 8 belum batal. Dan belum ada dipakai untuk sholat. Kira-kira ibu kalau begitu sholat zuhurnya wudu lagi nggak ibu? Wudu kan? Itu wudunya itu makruh tuh. Buang-buang air. Wudu pertama belum dipakai, wudu pertama pun belum batal. Tetap wudu lagi, tak mantap rasanya Ustaz. Memang bukan hukum mantap tak mantap. Namanya udah wudu dan wudunya belum dipakai. Maka ini tetap bahasanya langsung sholat saja. Kenapa? Wudunya masih baru. Udah lama Ustaz. Jam 8 tadi wudunya. Jadi kalau seandainya begitu, apa bisa dibilang masih baru? Masih baru itu, Bu. Selama belum pernah dipakai, masih baru. Ibu beli baju untuk raya di bulan Sya'ban. Padahal rayanya bulan Syawal. Disimpan terus dalam lemari. Tak pernah dipakai. Pas giliran raya dipakai, apa kata suami? Baju baru nih. Enggak, udah lama nih, udah dari bulan Sya'ban. Enggak, tetap baru. Kenapa? Belum pernah dipakai. Itu. Jadi walaupun jam 8 wudunya, kalau belum pernah dipakai, tetap namanya wudunya masih baru. Jangan diperbaharui lagi. Tapi ketika sudah dipakai untuk sholat duha, jam 9, misal sholat duha, pas mau zuhur, sunnah diperbaharui wudunya. Jadi wudu yang diperbaharui begini pun, itu kalau dia pakai muza, pakai khuf tadi, kaos kaki kulit tadi, itu boleh diusap, kaos kaki kulitnya. Bukan hanya pada wudu fardu saja. Tiada pada mandi fardu. Tapi kalau pada mandi wajib, ini nggak bisa. Dan sunnah juga pada mandi sunnah nggak bisa. Harus buka khufnya. Jangan ketika pakai khuf, mohon maaf, kemudian terjadilah junub, hadas besar, mandi pakai kaos kaki aja tak apa-apa. Nanti diusap kaos kaki kulitnya, tak boleh. Ini hanya boleh pengganti basuhan kaki dalam wudu. Tidak bisa pengganti basuhan kaki dalam mandi. Tak bisa. Seperti mandi junub dan sunnah Jumat. Contohnya mandi junub dan sunnah Jumat. Maka ini tidak bisa diusap khufnya. Dan tiada pula pada menghilangkan najis. Kakinya bernajis. Diusapnya saja khufnya tak bisa. Kalau menghilangkan najis ya harus buka khufnya. Maka jika berjunub ia. Kalau dia junub.
atau berdarah kakinya berdarah, nah, maka tiada memadai, maka tidak cukup disapu muza, diusap muzanya tadi pakai air tanpa dilepas, ganti daripada membasuh kakinya. Kalau ini nggak bisa, cuma bisa pada masalah wudhu saja. Nah, pada masalah wudhu sajalah yang bisa. Nah, bisa diikuti Bapak Ibu nih ya, walaupun nggak pernah diamalkan. Ada yang pernah pakai muza? Nggak ada. Tak ada. Tapi ginilah kitab kita. Nah, saya selalu bilang lah sama murid-murid saya ketika mempelajari satu bab dalam ilmu fikih yang tidak diamalkan, bab budak misalnya. Siapa lagi ngamalkan bab budak? Bab qisas, bab ini itu segala macam, tak ada lagi yang ngamalkan. Tapi biarpun tak diamalkan macam khuf inilah, tetap semangatlah belajar. Kayak dulu saya bilang, waktu sekolah belajar ngukur luas segitiga, belajar ngukur luas trapesium, jajar genjang segala macam, taknya pernah dipraktekkan. Tapi yang semangat betul kita belajar dulu, sampai berkeringat otaknya berkeringat. Karena mikirkan tadi itu, cemana lah ini, huruf-huruf dikali-kali, X kali Y, nah ini kali itu segala macam, entah kapan prakteknya. Tapi semangat betul kita belajarnya. Begitu juga lah dengan fikih ini. Itu kita belajar, entah dapat pahala entah tidak. Saya bilang belajar matematika di sekolah itu entah dapat pahala entah tidak. Kenapa? Karena tujuannya bukan amal, bukan Allah. Tujuannya nilai rapot tinggi. Mana ada pahalanya kalau begitu? Nah, jadi selalu saya bilang sama murid-murid saya juga, kalian sekolah ini walaupun sering dibilang nuntut ilmu belajar, tapi entah ada pahalanya entah enggak. Kenapa? Karena belajarnya karena takut dapat absen. Karena hadir ke sekolahnya karena takut ulangan nanti nilainya jelek. Seandainya ada pengumuman dari sekolah, saya bilang, setahun ini atau dikatakan sebulan ini misal, tak apa-apa tak masuk kepada siswa-siswi sekolah. Tapi kalau masuk tetap diajarin. Tapi kalau libur pun tak masalah, tak mempengaruhi nilai, tak mempengaruhi raport. Kira-kira banyak yang hadir atau banyak yang absen? Banyak yang absen tuh. Kenapa? Karena kesitunya cuma takut itu saja. Maka selalu saya bilang, kadang kalian yang ngaji di masjid, di musolah itu yang pahalanya full. Kenapa? Tak ada bagi rapot, tak ada ujian, tak ada nilai, tetap kalian mau duduk situ. Nah, maka insya Allah itu memang betul-betul mau nuntut ilmu, bukan mau nuntut nilai. Nah, jadi kita belajar ini pun begitu. Entah kapan mengamalkan mengusap dua khuf ini, tetap ini ilmu dari Allah, ini ilmu dari Rasulullah. Maka ketika kita pelajari tak dapat ngamalkan tapi sudah dapat pahala. Nah, Rasulullah mengatakan, man ta'allama baban min abwabil fiqhi umila bihi aulam yu'mal. Barang siapa yang mempelajari satu bab ilmu dari bab-bab fiqih, baik diamalkan atau tidak diamalkan. Nah, min abwabil ilmi, dari bab-bab ilmu, baik diamalkan atau tidak diamalkan, maka itu lebih baik daripada salat sunnah 1000 rakaat. Baik yang diamalkan atau tidak diamalkan. Ini khuf ini tidak diamalkan. Walaupun sebagian ulama mengatakan, nah, maksud ulama mengatakan ilmu yang diamalkan atau tidak diamalkan, ilmu yang diamalkan adalah ilmu fiqih, ilmu yang tidak diamalkan adalah ilmu tauhid. Karena tauhid nggak ada pengamalannya. Itu dalam hati saja, i'tiqad. Nah, jadi kata ulama maksudnya itu, sebagian ya pokoknya belajar saja, mau diamalkan atau tidak udah dapat pahalanya. Nah, maka untuk mengembalikan semangat kita, kadang udah sampai bab yang begini, payah kali mikirkannya, udah tak diamalkan, sampai bekerut, kening bahasa yang memikirkannya. Nah, tapi tak masalah, dapat pahala insya Allah. Nah, kemudian, dan tiada pula menyapu sebelah muza dan membasuh sebelah kaki, melainkan jika ketiadaan yang sebelahnya. Dan gak boleh pula menyapu sebelah muza. Nah, sebelahnya pakai kaos kaki itu diusap. Dan satu lagi dibasuh kakinya. Nah, jadi pakai muzanya sebelah lah ini. Melainkan jika ketiadaan yang sebelahnya. Kecuali kalau dia memang tak punya yang satu. Nah, dan baginya beberapa syarat. Bolehnya mengusap dua khuf atau dua muza ini ada beberapa syarat. Nah,
Dan yaitu, ini syaratnya, yang pertama, bahwa memulai pakai keduanya itu kemudian daripada sempurna bersuci. Memulai keduanya, memulai dipakai setelah sempurna bersuci. Perhatikan, ini jangan salah paham. Mana tahu hendak mengajarkan, mana tahu ada orang yang membahas-bahas, jangan sampai salah. Jadi cara pakai muza, supaya muza itu bisa diusap ketika wudhu, tak perlu basuh kaki, pakainya harus dalam keadaan suci dari hadas kecil. Bukan begini ya, batal. Wah, aku mau wudhu nih, tapi supaya mudah, nggak pala basuh kaki, pakailah dulu muza. Lagi dalam keadaan udah batal wudhu nih, pakai dulu muza, kemudian dia wudhu, dia usap, nggak sah kalau begitu. Tapi kasusnya begini, dia wudhu dulu sempurna, dia sudah sempurna wudhu, baru dipakainya muza tadi. Ngapain lagi dipakai? Ustaz, orang udah siap wudhu, kan ini biar ringan. Sabar. Nanti seandainya setelah dia pakai di saat dia tadi suci dari hadas, pakai muza. Lalu setelah itu berhadas, kan bakalan batal juga ya nanti wudhu nih. Pada saat itu berhadas, barulah dia boleh wudhu dengan mengusap muzanya tadi itu. Nah itu. Jadi makainya harus sudah suci sempurna. Nah, bukan ketika mau wudhu baru di situ dipakai, bukan. Setelah wudhu barulah pakai. Nah, itu tadi. Nah, untuk batal berikutnya barulah di situ boleh diusap. Nah, kemudian daripada sempurna bersuci dengan mandi junub, dengan wudhu atau mandi junub atau wudhu atau tayamum. Jadi pokoknya sudah sempurna bersuci, barulah dia boleh pakai muzanya tadi, dan itu nanti kalau batal berikutnya baru bisa diusap. Maka jika membasuh ia sebelah kaki, kalau seandainya pas wudhu nih, ini kan mau pakai muza tadi nih, mau pakai khuf tadi, dia wudhu, dia basuh wajah, berniat sengaja aku berwudhu, basuh tangan kanan, tangan kiri sampai siku, usap kepala, basuh kaki kanan. Nah, maka jika membasuh ia sebelah kaki kanan tadi, dan dipakaikan muzanya, kemudian diperbuat dengan yang sebelahnya seperti itu, siap siram kaki kanan, dipakai muzanya yang sebelah kanan. Kemudian siap siram kaki kiri, dipakai muzanya yang sebelah kiri. Apa bahasanya di sini? Tiada memadai, maka itu enggak sah. Kenapa tak sah? Karena ketika pakai yang kanan, kaki kiri udah dibasuh belum? Belum. Habis basuh kaki kanan, pakai muza yang kanan. Padahal kaki kiri belum dibasuh. Pada saat pakai muza yang kanan, ini sudah suci dari hadas belum, Din? Belum. Berarti yang kanan tidak sah. Kemudian dia siram kaki kiri, dia pakai yang kiri. Yang kiri sah nggak nih? Yang kiri sah nggak muzanya? Sah. Kenapa? Karena habis basuh kaki kiri. Faham ini? Nah, ulang lagi sekali kita. Basuh wajah, basuh tangan kanan sampai siku, basuh tangan kiri sampai siku, usap sebagian kepala, siram kaki kanan. Udah selesai wudhu belum nih? Belum. Dipakainya muza sebelah kanan. Tadi syarat pakai muza harus sudah selesai bersuci sempurna. Ini udah sempurna belum nih bersuci? Pakainya yang kanan. Sah nggak nih yang kanan? Tidak. Siramnya yang kiri kaki. Udah selesai belum wudhu? Udah. Siram kaki kiri udah selesai belum wudhu? Dah. Pakainya muza yang kiri. Sah nggak muza yang kiri? Sah. Yang kanan tadi? Tidak sah. Lalu bagaimana solusinya? Lepas yang kanan, pakai lagi. Paham? Lepas saja yang kanan, pakai lagi. Kenapa? Waktu pakai kedua kalinya nih, udah sempurna wudhu. Udah gitu saja. Nah, tinggal buka, masukkan lagi. Sebenarnya sesimpel itu. Tapi gitulah ulama ini. Mengasah otak. Nah, bukan pala dibasuh lagi. Kenapa? Karena tadi sudah dibasuh. Cuma memasukkannya sebelum dia selesai. Makanya tak sah yang kanan. Dilepaslah dulu. Baru pakaikan lagi. Dah. Nah. Itu untuk menguatkan faham kita. Maksud dari memakainya itu harus sudah bersuci
harus setelah bersuci yang sempurna. Begitulah ulama menekankannya tadi. Dan jika memulai pakai keduanya, kemudian daripada sempurna bersuci, kemudian berhadas ia dahulu daripada sampai kakinya yang pertama atau yang kedua kepada telapak khuf, tiada memadai menyapu dengan pakai yang tersebut itu. Kasus pakai khuf harus setelah bersuci sempurna. Wudhu lah dia. Setelah selesai wudhu, dipakainya khuf. Pakai kaki kanan, beres. Pas pakai kaki kiri, belum tepijaknya tapak kaos kaki tadi itu. Masih gantung di tengah, buang angin dia. Maka ini tidak bisa untuk diusap. Harus bahasanya setelah pakai sempurna baru berhadas. Nah, jadi kalau seandainya belumlah terpijaknya tadi itu. Nah, jadi belum sampai telapak kakinya kepada telapak khuf, tiada memadai menyapu dengan pakai yang tersebut itu karena permulaan memakainya sebelum lagi sempurna toharoh. Karena ketika itu belum sempurna berarti bersuci pada saat makainya. Kenapa? Udah batal dia sebelum terpijak tapak khufnya tadi pada surah yang pertama, dan tiada diiktibar memakainya pada surah yang kedua. Keduanya sama saja, pokoknya harus kanan kiri sudah terletak di dalam khuf, batal, barulah boleh diusap. Tapi kalau seandainya iktibar itu tidak dianggap. Nah, kenapa? Karena belum terletak kaki kirinya. Nah, itu syarat yang pertama. Jadi harus dipakai khuf tadi setelah bersuci yang sempurna. Mana tahu nanti naik haji ke Mekah musim dingin, biasa ada dijual tuh, katanya di Arab. Nah, apalagi yang biasa orang-orang jamaah tabligh. Saya pernah ngelihat orang pakai, saya tak pernah pakai, tapi saya pernah lihat orang pakai, orang jamaah tabligh yang biasa ke India, Pakistan, Bangladesh. Pas di sana musim dingin, mereka jual khuf tuh. Nah, jual khuf. Memang mau ikut sama Rasulullah. Jadi kalau dulu guru kami bilang, kalau ada satu hukum lah, ada satu amalan Rasulullah, cobalah dibuat. Nah, minimal sekali, pinomat sekali, supaya pernah kita mengamalkan sunnah itu. Maka kawan kami itu memegang begitu, dibelinya khuf tadi, dipakainya, diusapnya. Yang penting pernah teramalkan. Nah, kita begitu. Amalan-amalan yang pernah kita lihat, misal apa? Sholat hajat, buat sholat hajat. Seumur hidup minimal pernah lah. Sholat apa lagi? Sholat tasbih. Buat, kalau bapak ada yang belum pernah sholat tasbih seumur hidup, buat. Jangan sampai mati belum pernah sholat tasbih. Nah, apalagi amalan puasa, apalah puasa Daud, coba saja, walaupun nggak seterus, tapi mungkin sebulan, seminggu atau berapa, coba buat. Nah, jadi amalan-amalan yang diajarkan oleh ulama-ulama kita, nah maka itu minimal seumur hidup sekali, kalau itu amalan sunnah pernah dilaksanakan, supaya termasuk kita orang yang pernah menjalankan sunnah itu. Nah, kalau pakai tongkat juga. Nah, jadi ada satu hadis bunyinya, walaupun saya nggak tahu kualitasnya, tapi bunyinya itu begini: barang siapa usianya sudah 40, tapi dia tak mau bertongkat, itu orang sombong. Begitu. Sok kuat nih, udah 40 tak mau pakai tongkat. Begitu. Jadi ada bunyi hadis seperti itu. Kalau usia udah 40 tak mau bertongkat, maka orang sombong. Nah, jadi tadi itu. Nah, jadi ya punya saja lah, walaupun nggak tiap hari. Nah, itu tadi minimal begitu. Nah, pakai saja tongkat tadi. Ada panjang pendek ini, panjang kali. Janganlah sampai panjang kali. Biasanya seukuran pinggangnya itu. Nah, itu tadi. Nah, tadi maka tadi. Nah, jadi ada bunyi hadis seperti itu. Barang siapa yang sudah sampai usianya 40 tahun tapi tidak mau bertongkat, maka dia itu termasuk orang sombong. Nah, laki-laki perempuan sama. Laki-laki perempuan sama. Nah, jadi mana yang pernah dibuat Rasulullah? Jadi dulu ada Syekh Husni Langkat di daerah kami. Beliau itu di antara orang yang memang menghidupkan sunnah betul. Ijazah tongkat beliau kasih, ijazah serban dikasih, ijazah makan semangka, ijazah makan labu, itu semua dibagikan. Makan kurma, bahkan makan semangka ala Rasulullah, makan labu ala Rasulullah, makan kurma cara Rasulullah.
Itu diajarkan supaya sesuai sunnah. Jadi makan buah-buahan begitu Rasulullah pun ada. Makan semangka. Rasulullah itu kalau makan semangka selalu sisi kanannya. Sisi kiri tak pernah. Semangka itu kan begini. Rasulullah makan sisi kanannya. Sisi kiri itu tak pernah dimakan. Tapi habis. Jadi kan Rasulullah selalu makan sisi kanannya. Sisi kiri tak pernah dimakan. Tapi habis. Karena habis makan sisi kanan diputar sama Rasulullah. Jadi yang kiri balik lagi ke kanan. Baru dimakan lagi sebelah kanan. Jadi selalu makan sisi kanannya tapi selalu habis. Itu cara Rasulullah makan semangka. Dia makan sisi kanan, tinggal sisi kiri, putar semangka tadi. Jadi makan sisi kanan lagi. Nah, jadi begitulah cara Rasulullah makan semangka. Nah, kalau kita dari tengah. Jadi yang seperti itu kata guru minimal dipraktekkan lah sekali seumur hidup supaya dianggap kita pernah mengamalkan sunnah tersebut. Nah, jadi pakai khuf ini pun kalau seandainya mana tahulah ada cari-cari ada yang jual pakai. Nah, amalkan. Nah, bersuci dulu pakai khufnya. Begitu batal sekali usap. Nah. Kemudian syarat yang kedua. Nah, dan disyaratkan pula bahwa adalah keduanya menutupi tempat membasuh fardu. Disyaratkan khufnya itu keadaannya itu menutup tempat basuhan fardu pada kaki, yaitu kakinya dan dua mata kakinya. Jadi khufnya itu harus sampai menutup mata kaki. Kalau masih nampak mata kakinya, ini khufnya tidak memadai, wajib basuh kaki. Nah, jadi kaos kakinya tinggi sampai tengah betis misalnya. Itu baru boleh diusap. Tapi kalau masih nampak mata kakinya, ini nggak boleh diusap khufnya. Nah, tak boleh diusap khufnya. Nah, maka tiada wajib menutup sebelah atasnya. Tapi nggak wajib. Wah, itu nampak mata kakinya, tapi dari atas. Misal nih, modelnya macam sepatu boot orang-orang yang dipajak, orang-orang yang di sawah. Sepatu boot karet itu. Itu kan longgar atasnya tuh. Ditengok dari atas, nampak mata kakinya. Kalau ini tak masalah. Nah, ya bagaimana lagi namanya dari atas pula. Di situ longgar. Ini kebalikan dari aurat salat. Kalau menutup khuf, nampak dari atas tak masalah. Nampak dari bawah malah masalah. Tapi kalau menutup aurat salat, nampak dari atas bermasalah. Nampak dari bawah tak masalah. Nah, misal ada orang sholat pakai kaos, tapi lobang lehernya nih lebar betul. Pas ruku, Allahu Akbar, menggelantung kaosnya tadi. Nampak orang dari depan pusarnya. Nah, batal sholat tuh. Kenapa? Karena dari bagian atas. Tapi kalau seandainya, mohon maaf, ada orang sholat pakai sarung. Mohon maaf, tak pakai celana ponggol pula di dalam. Langsung pakai dalaman saja. Pas dia sujud, terbuka, nampak lututnya dari bawah. Ini tak masalah. Kenapa? Karena dari bagian bawah. Nah, kebalikannya daripada. Jadi kalau nampak lutut pada saat sujud ya, nah maka itu tidak masalah. Kenapa? Karena itu dari bawah, bagian bawah. Tapi kalau nampak dari lingkar leher yang tergantung kaosnya tadi, itu batal. Atau ada orang sholat di atas, orang di bawah, renggang pula lagi lantai. Antara lantai 1 sama lantai 2. Tengok ke atas, astagfirullahalazim. Tak pakai celana waktu sholat. Tak batal. Nah, cuma jangan ditengok-tengok terus ke atas, berdosa. Dia tak batal, awak berdosa. Jadi ini kebalikan daripada aurat. Kalau khuf ini kalau nampak mata kakinya dari lubang atasnya, maka ini tak masalah. Nah, tapi kalau bolong bawahnya atau koyak sampingnya, itu batal. Khufnya itu harus basuh kaki. Maka tiada wajib menutup sebelah atasnya. Maka jika kelihatan telapak kakinya pada kepala khuf dari atas khuf, tiada mudarat akas menutupi aurah. Ini kebalikan. Akas itu artinya kebalikan. Nah, dicatat di bawahnya, Bapak Ibu sekalian, akasnya apa? Biar tahu ketika mengajarkan anak nanti. Nah, akas itu artinya kebalikan.
kebalikan daripada menutup aurat. Nah, jadi kalau laki-laki ini biasa rentan. Nah, apalagi kadang mohon maaf, ada sebagian orang yang anti isbal betul. Ada sebagian orang yang sangat-sangat anti isbal. Isbal itu apa? Menjulurkan kain lebih dari mata kaki. Kalau faham kita, orang yang bermazhab Syafi'i, itu menjulurkan kain lebih dari mata kaki dilihat. Kalau karena sombong berdosa. Kalau karena tak sombong tak berdosa. Ada sebagian orang mutlak, mau sombong mau tak sombong berdosa pokoknya. Celana lewat mata kaki, mau sombong tak sombong berdosa pokoknya. Kalau kita yang mazhab Syafi'i kan dilihat alasannya. Nah, akhirnya karena takut itu gantung betul. Sarungnya, jubahnya sampai tengah betis. Ini rentan ketika sujud kelihatan lututnya. Nah, maka kalau seandainya seperti itu, ya memang tak batal. Kenapa? Karena dari bawah, tapi kurang bagus juga. Nah, jadi yang biasa sajalah. Tak tertutup mata kaki, tapi juga tak gantung kali ke atas. Ini hukum untuk laki-laki. Kalau ibu-ibu, jangan dinampakkan mata kakinya, berdosa. Nah, kalau ibu-ibu justru itu adalah aurat. Nah, jadi bagus ibu-ibu kalau yang sudah biasa membiasakan diri, setiap keluar rumah tuh pakai kaos kaki. Nah, setiap keluar rumah pakai kaos kaki. Payah Ustaz, ya gitulah mau masuk surga memang. Nah, jadi tiap keluar rumah pakai kaos kaki Bu, insya Allah. Nah, baguslah itu. Kalau perempuan jaga aurat, sholat 5 waktu, puasa Ramadan, taat sama suami. 3 nih saja dibuat. Apa kata Rasulullah? Udkhulil jannata min ayyi babin syi'ti. Silahkan masuk surga dari pintu manapun kau mau. Gampang perempuan dimasuk surganya. Sholat 5 waktu, puasa, patuh sama suami, tutup aurat. Nah, jadi udah setelah itu akan dikatakan masuk surga. Suka hati dari pintu mana? Ya Allah. Surga Firdaus silahkan. Nah, begitu. Tapi yang terakhirnya yang payah. Taat sama suami, itu yang paling payah. Payah betul. Itu bukan saya yang bilang payah. Rasulullah yang bilang payah. Jadi mungkin itulah yang pernah kita sampaikan juga di kajian yang lalu. Ada perempuan protes sama Rasulullah, kami tak bisa ikut jihad. Kami tak bisa ikut jihad. Enak kali laki-laki bisa jihad. Mati langsung masuk surga. Tanpa ada hisab, tak ditanya, dikubur. Kami mana Rasulullah jihad kami? Aku ini mewakili perempuan-perempuan yang protes. Maka kata Rasulullah, setelah ini sampaikan kepada seluruh wanita yang kau temui, jika ada seorang wanita taat sama suaminya, maka itu pahalanya setara dengan mati di medan perang melawan orang kafir. Nah, kami udah tak bisa jihad, ibu-ibu masih bisa jihad. Taat aja sama suami, macam mati di medan perang melawan orang kafir. Ini untung bapak-bapak yang bawa istri nih. Yang tak bawa capek ngasih taunya. Kadang kita yang ngomong tak laku. Mesti ustadz juga yang ngomong baru lah.